Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan pelajaran membahas kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita sampai pada bab al-iqtisad fi ta'ah, yakni sikap pertengahan di dalam menjalankan ibadah dan menjalankan agama secara umum. Malam ini kita sampai nomor 148. Hadis 148. Wa'an Abi Abdillah Jabir bin Samurah, dari Abu Abdillah yakni Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah. Nomornya berbeda biasanya. Bismillah. Yang cacat ya ini dulu. Itu bagus itu. Dapat dari beli di mana itu? Bagus itu. Online. Oh. Baik. Nomor 152 ya, kalau yang diterjemah. 152. Kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalawat. Aku pernah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali salat. Ya, dalam salat-salat yang beliau pernah ikuti menjadi makmum. Fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Maka adalah salatnya beliau itu kalau ngimami itu pertengahan. Tidak panjang, tidak ringkas, pas itu. Demikian pula khutbahnya beliau ini pertengahan, tidak panjang membosankan, juga tidak terlalu pendek sehingga terlalu cepat sehingga tidak masuk ya nasihat-nasihatnya. Baik, ini adalah pengalamannya siapa? Jabir bin Samurah. Baik. Maka di sini bisa kita ambil pelajaran yang pertama. Nabi SAW itu selalu melazimi sikap tawasud pertengahan dalam semua perkara. Ya. Selalu apa? Melazimi sikap at-tawasud, al-i'tidal, pertengahan dalam semua perkara. Termasuk dalam menjalankan agama. Ya, khususnya dalam hal ini salat dan khutbah. Sebab perkara pertengahan itu adalah sebaik-baik apa? Urusan. Khairul umur ausatuha. Sebaik-baik urusan itu yang tengah. Tidak ekstrim, berlebihan, tidak kurang. Ya, ini adalah memang ciri daripada agama kita. Dan sikap pertengahan ini akan membuat seseorang bisa istiqomah. Karena tidak berat. Ya, sebagaimana yang kemarin sudah dijelaskan. Baik, yang berikutnya. Dalam hadis ini ada isyarat bahwasanya Nabi itu kalau mengimami sholat, itu tengah. Ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Ya. Demikian pula dalam khutbah. Ya, sehingga pesan itu bisa sampai dan tidak membosankan. Nah, makanya kalau jadi imam itu sekalipun dia hafal Quran, ya, itu ngelihat ya. Apalagi kalau di belakangnya orang-orang tua, anak-anak kecil, orang-orang sakit, maka diperingkas tidak apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Jangan mengikuti keinginannya, pengen sholat sing panjang. Ya, itu. Ini kalau sholat wajib ya. Kalau sholat sunnah silakan. Tapi kalau sholat wajib, jadi imam,
maka ngelihat jamaah. Dan kalaupun jadi imam pada salat tarawih juga melihat juga. Jamaahnya ini bagaimana di belakangnya ini. Nah, nanti kalau salat sendirian, sunnah monggo. Perpanjang silahkan. Baik. Berikutnya di sini menunjukkan tentang bagaimana kasih sayangnya Nabi kepada umatnya. Jadi Nabi itu melihat umatnya dengan kasih sayang. Ya. Jadi tidak memperpanjang sholat sehingga membuat mereka ini capek. Ya. Juga demikian khutbah. Sebab apalagi di zaman sekarang ya. Nah, ini hari Jumat. Biasanya yang hadir di sholat Jumat itu orang-orang yang istirahat kerja. Ya, apalagi di kantor. Di mana waktu istirahatnya itu tidak lama ya. Terpotong dengan sholat. Nah, kalau terlalu panjang khutbahnya, sholatnya, selesai sholat, tidak sempat apa? Makan siang, kasihan. Jadi makanya seringkali itu diberikan masukan, Ustadz ini jangan lama-lama, banyak yang orang istirahat, belum makan siang. Nah, seperti itu, jangan lama. Ya, jadi kita harus jadi imam itu rahmat ya kepada jamaah. Itu. Baik, yang berikutnya hadis nomor 159 dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah. Beliau berkata, "Akha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda." Nabi itu mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah datang, maka kemudian setelah membangun Masjid Nabawi dan seterusnya, Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor. Ya, saudara dalam agama. Jadi pasangan-pasangan. Nah, salah satunya beliau mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi ini dari apa ini? Iran sekarang ini, dari Faris. Ya, beliau bukan termasuk Muhajirin, bukan. Ya, karena beliau lama tinggal di Madinah sebenarnya. Ya, menjadi budak, diperbudak oleh orang Yahudi, lalu kemudian dibebaskan, ya merdeka, lalu kemudian dipersaudarakan dengan Abu Darda. Nah, Fazaro Salmanu Abu Darda. Satu hari Salman mengunjungi Abu Darda di rumahnya. Faro'a Umma Darda mutabadzilatan. Ya, mutabadzilatan. Maka ketika sampai di rumah, Salman ini melihat istrinya Ummu Darda, istrinya Abu Darda ini Ummu Darda, itu lusuh ya tahu ya. Ya seperti gak mandi, gak merawat diri lah pokoknya, lusuh. Ya, melihatnya lusuh, gak merawat diri gitu loh. Ya, pakaiannya apa namanya itu ya lungset, rambutnya mungkin acak-acakan, pokoknya gak rapi lah. Masya Nuki, bertanyalah Salman ini, ada apa dengan kamu ini? Kok penampilanmu sampai lusuh begini, kenapa ini? Kalau mereka berkata, akhuka, saudaramu, ya ini apa? Saudara bukan karena nasab, tapi karena dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhuka Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya. Aku ini begini, sebabnya ya saudaramu itu, Abu Darda itu. Dia itu tidak ada kebutuhan dengan dunia, wis gak butuh dunia dia ini. Tidak butuh apa? Dunia, termasuk aku. Ya, jadi untuk apa aku berdandan itu? Untuk apa aku rapi? Dia tidak butuh dunia kok. Hidupnya cuman ibadah tok dari pagi sampai pagi. Ya. Ya, dan dia tidak butuh aku, ya sudah. Untuk apa aku berdandan? Ya. Baik. Mendengar itu kemudian Faja Abu Darda. Maka Abu Darda kemudian apa? Melakukan satu strategi ya. Ya, strategi untuk menyadarkan Abu Darda. Ya, Faja'a Abu Darda, maka datang Abu Darda pulang. Ini kan di rumahnya Abu Darda. Tadi belum ada, terus pulang. Fasona alahu ta'aman, maka kemudian Abu Darda ini membuat makanan untuk
disuguhkan kepada Salman Al-Farisi. Faqala lahu, maka berkata Abu Darda kepada Salman, kul, makan. Ya, fa ini soim, kalau saya sedang puasa, jadi tidak makan. Silahkan monggo. Anda yang makan, saya sedang puasa, tidak makan. Nah, ini mulai tanda-tanda ini. Poso bedino ya. Apa yang dikatakan Salman? Ya, ma'ana yakulul, ya ma'ana biakul hatta takul. Aku tidak akan makan sebelum kamu apa? Makan. Karena tahu ini poso bedino ini harus dirubah ini. Saya tidak akan makan sebelum kamu apa? Makan. Ma'ana biakul hatta takul. Fakal. Nah, kemudian udah makan udah. Karena apa? Sudah di ultimatum ya. Saya tidak makan kecuali kamu makan. Akhirnya makan bersama. Kemudian salam makan lail. Nah, ternyata Salman ini nginep di rumahnya siapa? Abu Darda. Sehari. Ketika datang malam, sudah mulai malam nih, habis Isya, apa yang dilakukan oleh Abu Darda? Apa kira-kira? Ya. Yakum, dia mau sholat malam. Padahal masih apa? Masih terlalu awal. Apa kata Salman? 6. Tidur. Nanti saiki durung waya sholat iki. Terus saiki barusan Isya kok. Maka akhirnya Abu Darda apa? Tidur. Summa dhahaba yakum. Kemudian tidak berapa lama bangun lagi Abu Darda ini mau sholat sama Salman. Durung wayai, tidur dulu, tidur lagi. Ya. Fala makana min akhiril lail, nah sampai datang sepertiga malam. Jam berapa lagi? Ya jam 1 lah. Jam 12 tergantung lah. Cara ngitungnya gimana? Malam itu kan dimulai maghrib sampai dengan subuh ya, hitung aja sepertiganya. Nah, ketika sepertiga malam, nah, qala Salman, maka Salman berkata kepada Abu Darda, kum al-an, nah sekarang bangun, ayo bangun, salat malam. 2/3 suruh tidur. Ya, sepertiga malam, ayo. Fasallaya jami'an. Maka keduanya salat malam. Setelah selesai, nah ini Salman mau ngajari Abu Darda. Dan Salman ini umurnya panjang ya. Salman Al-Farisi ini diperkirakan umurnya 250 tahun. Dia hidup sebelum Nabi diutus jadi Nabi Muhammad. Bahkan sebelum Nabi lahir. Ya, ceritanya panjang, nanti bisa dilihat di kisahnya Salman Al-Farisi. Menceritakan kisah keislamannya. Menarik sekali itu. Panjang ceritanya. Hadisnya panjang. Nanti bisa kapan-kapan kita ceritakan. Ini dia ngerti Taurat, ngerti Injil. Masya Allah ini. Faham 2 kitab ini. Umurnya panjang. Nah kemudian Salman berkata kepada siapa sih? Abu Darda ini. Ya. Beliau berkata, inna li rabbika alaika haqqan. Sungguh Tuhanmu itu punya hak. Ya, yang mana kamu harus tunaikan. Wa inna li nafsika alaika haqqan. Demikian pula dirimu, awakmu ini punya hak yang harus kamu tunaikan. Wa li ahlika alaika haqqan. Demikian pula keluargamu, istrimu, anakmu ini punya hak yang harus kamu tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berikanlah setiap yang punya hak itu haknya. Jelas ya? Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Darda setelah kejadian ini datang ke Nabi, lapor, ya Rasulullah, Salman tuh kemarin nginep sama di rumah saya, kemudian begini. Ingin tahu apa komentar Nabi. Maka apa komentar Nabi? Sodako Salman. Salman itu benar. Ya, Salman itu apa? Benar. Insyaallah. Baik, apa faedahnya yang pertama? Nah, di sini menunjukkan disyariatkannya bersaudara karena Allah. Ya, jadi mempersaudarakan karena Allah. Dan persaudaraan karena Allah itu lebih kuat daripada persaudaraan karena apa? Nasab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun ya, fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum tuflihun." Orang beriman itu hakikatnya bersaudara, sekalipun tidak ada hubungan nasab.
Kenapa? Karena iman. Maka lakukan islah perbaikan di antara kalian kalau ada perselisihan. Dan bertakwalah ketika melakukan perdamaian itu agar kalian diberi rahmat. Jadi orang beriman itu bersaudara lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Dan kalau ada perselisihan didamaikan, bukan malah apa? Diobong-obong. Ya, bertakwalah agar kalian mendapat apa? Rahmat. Yang kedua, disyariatkannya berkunjung kepada saudara. Ya. Itu. Jadi kalau di Indonesia apa? Silaturahim lah. Ya, apa? Nonggo. Ya. Jadi saudara, baik saudara kandung, saudara seiman itu dianjurkan untuk menyambung saudara tadi itu. Ya, baik saudara karena nasab atau karena iman. Aku boleh enggak main ke rumahmu? Boleh. Nah, itu enggak masalah, bagus. Dan juga dibolehkan nginep di rumahnya saudara. Nah, baik saudara kandung atau saudara seiman. Boleh enggak? Wah, ketepaan nih kira. Wong tas mulai luar kota ya. Oleh-oleh akeh gini. Ya, tapi enggak gitu ya. Kalau kita mau nginep izin dulu. Boleh enggak saya nginep malam ini? Dan harus ngelihat dia ini sedang susah apa enggak ya. Lagi susah malah kita, ayo aku dulu nyoneng mamu ya. Jangan. Kasihan tuan rumah, waduh kau apa-apa kira. Jadi kalau kita ingin berkunjung, apalagi nginep, kita harus ngeliat dulu tuan rumah yang mau kita kunjungi itu sedang lapang apa tidak. Sedang ada keperluan apa tidak. Jangan dipaksa, pokoknya aku bengi ki rono, enggak bisa. Enggak bisa ya. Lihat dulu gimana. Kalau diizinkan, silakan. Dan juga isyarat anjuran apa? Untuk menerima orang yang mau nginep kalau memang kita sedang lapang. Ya, anjuran, tak apa-apa, bagus. Apalagi luar kota, jangan gitu ya. Baik, berikutnya. Hadis ini menunjukkan bolehnya berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram kalau ada keperluan. Apa dalilnya? Ya di sini. Salman melihat siapa? Istrinya Abu Darda. Masya nuki ada apa dengan kamu kok? Mutabadilah ini kok. Kumus-kumus. Apa? Lusuh. Berarti boleh gitu loh. Bahkan tidak ada hijab, boleh asal ada perlu dan bisa menjaga hati. Jadi bukan haram mutlak. Jadi kalau aku gak boleh berbicara dengan lawan jenis itu, ini ekstrim. Hadis ini jelas. Dan banyak, tidak hanya peristiwa ini saja. Ya, boleh asal apa? Ada perlu dan menjaga adab dan bisa menjaga hati, menjaga pandangan. Tidak apa-apa. Ya, apalagi di masyarakat kita ini yang umum ya. Ada ibu-ibu datang, Bu, saya tidak mau ketemu, tidak bisa gitu. Boleh-boleh saja, jangan ekstrim dalam beragama itu. Ya, dan tidak harus pakai hijab, tidak harus. Ya, tetapi kalau dengan istri Nabi memang diperintahkan pakai hijab, itu istri Nabi. Tetapi kalau selain istri Nabi ya tidak harus. Boleh pakai hijab, boleh juga tidak apa-apa. Dalilnya ini tidak ada hijab. Jadi hati-hati ya dalam kita beragama harus tengah ya. Jadi apa yang tidak haram jangan diharamkan. Ya, baik. Jadi tidak ada masalah ya, tidak ada masalah selama ada maslahat dan bisa terhindar dari fitnah. Ketemu di jalan nggak nyopo, kenapa? Ya tidak apa-apa menyapa itu. Assalamualaikum Bu, monggo, tidak ada masalah. Ya. Baik, yang berikutnya. Dan boleh juga bertanya kepada lawan jenis tentang perkara manfaat tadi itu. Melihat ada apa kok lama apa enggak keluar, kok sepertinya sakit. Boleh tanyakan kabarnya. Bu, boleh, tidak ada masalah. Ya, itu. Atau bertanya tentang suaminya, bagaimana Bu suaminya hari ini? Kok lama tidak kelihatan, apa gerah tak sakit? Tidak ada masalah. Ya, itu. Yang berikutnya adalah disyariatkan memberi nasihat kepada sesama muslim. Nah, ini penting. Nah, jadi kalau ada saudaranya butuh nasihat, beri nasihat. Dan itu termasuk bentuk kedermawanan. Jadi derma itu tidak harus dengan harta. Tapi ada saudara kita kok ada masalah. BPE, saya punya pendapat baik, tak beri usulan lah. Usahanya lagi
ada masalah, kita ngerti usaha, oh mungkin sebaiknya begini, coba dicoba. Enggak masalah itu. Bahkan bagus memberikan nasihat untuk maslahat orang lain itu bagus sekali. Ya, itu. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan sholat di akhir malam. Nah, ini akhir malam. Jadi jangan tidur pules-les, jangan ya. Belas. Minimal kalau Anda bisa sepertiga malam, waktu sahur, jadi jangan ditinggal. Apa bedanya sepertiga malam dengan sahur? Kalau sahur itu menjelang subuh. Ya setengah jam. Setengah jam itu dianggap waktu sahur. Kalau Anda bisa sepertiga malam, paling tidak sempat bangun sebelum subuh. Walaupun cuma istighfar tok. Gak apa-apa itu. Betul, gak apa-apa. Ada sahabat itu, ini kisahnya menarik. Ada kisah begini. Nabi lagi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi ngomong. Yang maknanya, akan datang penghuni surga. Bayangkan, akan datang penghuni apa? Lewat satu orang. Sahabat Nabi. Ini orangnya masih hidup, tapi apa? Dikatakan Nabi penghuni surga. Luar biasa itu. Sahabat ngelihat, oh si Fulan. Besoknya, Nabi duduk-duduk bersama sahabat. Beliau berkata lagi, sebentar lagi akan lewat penghuni surga. Sahabat heran, kemarin Nabi bilang begini, sekarang bilang yang sama. Ternyata apa? Yang lewat orang yang sama. Sampai 3 hari berturut-turut. Maka salah seorang sahabat penasaran. Iki amali opo ya? Kok dia ini dikatakan Nabi 3 kali berturut-turut penghuni surga, padahal dia masih hidup. Akhirnya apa? Nah, ini ngamalkan dari sini. Datang ke rumahnya, ini saya lagi ada masalah dengan bapak saya ini. Boleh tidak saya nginep 3 hari ya? Nginep 3 hari, Pak. Gara-gara tukaran sama bapaknya. Itu alasannya dia sebenarnya. Diizinkan 3 hari. Kalau sama ada yang bilang gitu gimana, Pak? Aku boleh tidak Pak nginep? Agak janggal, hari ini itu agak janggal ya. Apalagi kebanyakan rumah hari ini itu kamarnya berdekatan ya, tidak ada kamar khusus tamu, jarang. Ya kan? Nah yaudah, 3 hari nginep. Dia mati, apa sih kira-kira amalnya? Ternyata apa Pak? Yo gak poso kalau siang. Nek bengi gak sholat malam. Tidak sholat malam sama sekali. Hanya begitu menjelang subuh dia bangun, terus dzikir, istighfar. Hanya itu saja, gak sholat malam. Ya, singkat cerita apa? Ternyata tidak ada yang istimewa. Apa istimewanya? Orang ini tidak punya dengki, tidak punya dendam, dan selalu bersih dari kaum muslimin. Nah artinya apa? Kalau gak sholat gak popo. Terus bangunlah setengah jam sebelum subuh, atau 1/4 jam, 15 menit, terus gak usah sholat, dzikir, istighfar, cukup. Ya, usahakan jangan sampai belas. Ya. Jangan sampai plus. 15 menit, dzikir, istighfar, sudah gak usah sholat, gak apa-apa. Baik, yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kewajiban bagi kita untuk memberikan semua yang punya haknya. Ada 3 tadi apa? Haknya siapa? Allah. Apa haknya Allah? Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Kerjakan yang sunnah, saat malam. Puasa sunnah. Yang berikutnya apa? Diri kita juga punya hak. Apa diri kita haknya, Pak? Istirahat, tidur. Jangan, saya ingin belajar, saya ingin sholat malam, gak turu, sakit, dosa dia. Hak diri kita, butuh makanan, makan, sudah, gak usah medit. Ada enggak orang medit sehingga tidak mau beli makanan yang layak untuk dirinya? Ada enggak? Ada, padahal punya uang. Padahal dia butuh. Mau beli kopi, boleh enggak? Boleh enggak beli kopi? Boleh. Ya. Baik, mau menikmati waktu luang dengan melakukan hobi, boleh enggak? Itu haknya dia, haknya pribadi, boleh. Jadi hidup jangan strength, jangan sampai ngawur ya, jangan sampai ekstrim, jangan.
Demikian pula hak keluarga. Hak istri, hak anak. Harus ada waktu. Ojo nyambut gawe tok, hobi tok, istri terbengkalai. Jangan. Ya kan? Beli barang untuk dirinya mahal, istrinya dibiarkan. DKI apa namanya ini haknya. Apa misalnya beli apa? Yang hobi itu beli burung. Wah. Berapa harganya burung itu, Pak? Tergantung burungnya. 5 juta. 5 juta, tapi istrinya bajunya enggak pernah ganti. Gimana itu kira-kira? Salah. Padahal dia mampu. Betul ya? Punya hak istri itu. Anak juga punya hak. Jadi berikan setiap orang yang punya itu haknya. Itu adil. Ya, itu jangan sampai keliru. Itu kan ya. Jangan sampai keliru. Harus ada waktu untuk keluarga ya. Jadi diaturlah waktunya gimana. Yang penting ada waktu untuk keluarga. Baik, berikutnya. Hadis ini juga menunjukkan tentang disyariatkannya istri untuk berhias untuk suaminya. Makanya dibiasakan di sini kan. Ada apa keadaanmu kok apa namanya itu kok lusuh gitu. Disyariatkan. Istri berhias untuk suami. Bagus. Tampil yang terbaik. Sampai ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, siapa wanita terbaik itu?" "Idza ra'aitaha saratka." Kalau kau melihat dia menyenangkan kamu. Jadi tampil yang terbaik. Ya, kalau tampil depan suami itu yang paling cetar. Suami memberikan perhatian kepada istri, gantinya apa? Suami memberikan tampilan yang terbaik. Yang harum. Ya, wong klambi sak lemari kok gak digawe, pakai. Ya, sebagai gantinya itu. Suami memberikan haknya istri. Istri yang terbaik. Kalau luluran setiap hari ora apa-apa, kalau seandainya nggak rusak kulitnya. Itu diajarkan. Suami juga gitu, sama. Suami harus tampil yang terbaik. Suaminya baunya enggak enak, tetap jangan. Suami yang bagus. Nabi itu keringetnya aja harum. Juga suka parfum, bayangkan coba. Jadi istri berhias untuk suami dapat pahala, suami berhias untuk istri juga dapat pahala. Juga sama. Nah itu ya. Nah berikutnya. Hadis ini menunjukkan tentang bolehnya membatalkan puasa sunnah. Nah tadi kan apa tadi kan? Makan. Ya, ma'ana bi akil hatta takul. Ya. Ma'ana bi akil hatta takul. Aku tidak makan kecuali kamu apa? Akhirnya batal puasanya. Itu boleh. Yang tidak boleh apa puasa? Wajib. Puasa wajib tidak boleh dibatalkan kecuali misalnya dia sakit. Dan puasa sunnah terserah mau batal apa enggak, puasa sunnah boleh. Ya, dan mana yang utama? Meneruskan puasa sunnah atau membatalkan puasa sunnah? Mana yang lebih utama? Tergantung kondisi. Iya. Kalau seandainya misal ini ya. Saya tetap puasa sunnah enggak apa-apa, enggak ada masalah ya. Misalnya kita diundang makan-makan nih. Wah, makanya apa namanya cuman bukan acara inti makan-makan ini. Makan enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa. Lebih mending saya puasa sunnah. Dan tidak membuat yang lain merasa apa ini enggak enak. Tapi kalau ininya makan-makan, acara intinya makan-makan ini. Kalau kita enggak makan, kurang meriah, batalkan aja, itu lebih utama. Untuk menyenangkan Tuhan. Jadi lihat dulu mana yang lebih utama. Bisa membatalkan puasa, bisa lanjut puasa. Baik. Yang berikutnya adalah tidak disukainya membebani diri sendiri melebihi kemampuan. Ya tadi. Ya udahlah. Badan itu tidur, waktunya tidur ya tidur, jangan melean. Ya kadang-kadang apa? Kadang-kadang kita ini kadang-kadang bapak-bapak ini begadang sama temennya ya. Kadang-kadang sama temennya ini. Gak lihat waktu. Sampai jam 1:00 sakit besoknya. Udahlah, kita ini butuh istirahat. Hari esok masih ada mau begadang ya.
Ya begitu ya. Ya itu ya. Itu. Jadi semua ada ininya lah. Jangan dipaksakan. Ibadah juga gitu. Jangan dipaksakan, biasa aja. Orang itu loh, nggak sholat sunnah masuk surga kok. Jangan khawatir ya. Kan ada sahabat, ya Rasulullah. Aro'aita, bagaimana pendapatmu? Kalau aku sholat wajib, gak ngelakoni sing sunnah. Puasa wajib, gak sing sunnah. Masuk surga? Iya. Ya kan gitu kan. Ya? Ya perlu. Kan itu surganya beda. Ya, kalau dia. Cuman kan hanya masuk surga itu yang wajib sudah cukup. Jadi jangan sampai membebani diri. Kalau kedudukan yang jelas beda lah. Kedudukan surganya dicintai Allah tentu beda. Derajatnya beda. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak faedah lain cuman saya cukupkan supaya tidak terlalu lama. Kita masuk hadis yang berikutnya 150. Dari Muhammad Abdullah bin Amr bin As. Beliau berkata, akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ani akul. Atau ukhbiro an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ani akul. Dari Abdullah bin Amr bin As. Dia mengatakan Nabi itu dapat kabar tentang aku. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini mengatakan apa? Nabi dapat kabar tentang dirinya. Bahwasanya dia pernah berkata. Siapa ini? Abdullah bin Amr bin As. Sumpah, wallah demi Allah. La asumannan nahara. Aku akan puasa setiap hari, Kak Prei. Kecuali hari Tasyrik. Kecuali 5 hari ya. Idul Fitri, Idul Kurban, hari Tasyrik. Betina puasa. Wala aku mannal laila. Wala aku mannal laila. Mas istu. Dan akan sholat malam setiap hari sampai aku mati sepanjang hidup. Gak turu. Kenapa? Niat ibadah. Maka Nabi mendengar itu mengatakan, menegur. Faqala Rasulullah, berkata Rasulullah, anta ladzi taqulu dzalik? Hai Abdullah, apa kamu mengatakan yang demikian ini? Benar tak? Kamu mengatakan sampai sumpah-sumpah poso bendino, sholat malam bendino gak turu. Apa kata beliau? Kata Abdullah bin Amr bin As, qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Betul ya Rasulullah. Ya, ibu bapakku menjadi tebusanmu. Ini nanti akan kita bahas mengenai masalah ini. Ini ucapan cinta ya. Betul ya Rasulullah, ibu bapakku jadi tebusanmu. Ini ucapan cinta. Nanti kita bahas. Qala, maka berkata, fa innaka la tastati'u dzalik. Sungguh kamu tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Fasum wa aftir. Puasa dan berbukalah. Ojo bendino. Gak mampu. Wa namakum. Ya tidur, ya sholat. Jangan malekan terus. Tidak tidur, sholat malam. Wa sumina syahri salat ayam. Berpuasalah sebulan 3 hari saja. 3 hari saja. Pokoknya 3 hari. Ya. Fa inna al-hasanata bi asri amsalia, karena kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Wa dzalika mislu syiyamid dahr. Nah, kalau kau puasa 3 hari dalam sebulan, sedangkan pahala itu 1 dikali 10, kalau istiqomah berarti sama dengan puasa 1 tahun. Kan 1 bulan berapa? 30 hari ya? Sebulan 10. 3 hari. 3 kali 10 berapa? 30. Kali 12. 360. Berarti puasa 3 hari sebulan, pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Itu cukup sudah. Itu usulan Nabi. Nasihatnya kepada Abdul bin Amr. Mudah atau susah nih? Sebulan 3 hari, Pak. Ya. Baik, kultu ini utiku afdhalu min dzalik. Ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Biasa masih muda ini. Beliau ini ngomong masih apa? Masih muda waktu itu. Jadi seger-seger awak. Puasa 3 hari sebulan. Saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kalau gitu apa? Fasum yauman wa aftir yaumain. Ya udah kalau gitu, puasa sehari, 2 hari gak poso. Selang-seling. Sehari puasa, 2 hari tidak.
Senin poso, Selasa Rebo gak poso, Kamis poso. Ya, berarti apa? Sepertiga bulan. Ya, sepertiga bulan ya. Baik. Qultu fa ini utiku afdhala min dzalik. Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Akhirnya mengatakan apa? Fasum yauman wa aftir yauman. Ya udah kalau gitu, selang-seling aja. Puasa sehari, sehari tidak, puasa lagi, sehari tidak, dan itulah puasanya Nabi Daud. Bahwa a'dalu siyam itu seutama-utama poso, pertengahan itu sudah. Senin poso, Selasa enggak, Rebo poso, Kamis enggak, terus begitu. Ya. Apa kata beliau? Atau dalam riwayat lain, huwa afdhalu siyam, itu puasa lebih baik. Ternyata Abdullah bin Amr bin As ini merasa masih kurang. Fa ini utiku afdhala min dzalik ya Rasulullah, aku ini temenan loh. Bisa lebih daripada, mampu lebih daripada itu. Faqala Rasulullah, maka berkata Rasulullah, afdhala min dzalik, tidak ada yang lebih utama dibanding itu. Sudah, itu yang paling banyak yaitu. Ya, apa kata beliau? Wala an akuna qabiltu salasatal ayyam allati qala salam ahabu ilayya min ahli wa mali. Nah, setelah itu terjadi, maka Abdul bin Amr bin As milih yang mana kira-kira? Puasa Daud ya. Sehari puasa sehari, dan beliau menyesal ketika masa tua. Seandainya aku dulu ngikuti pilihan yang pertama, yaitu apa? Puasa 3 hari dalam sebulan, gak rekoso kayak ini, wis tuwa aku iki. Gak kuat, betul apa enggak? Ya fisiknya masih kuat, enggak masalah. Sudah tua, sehari puasa sehari enggak, gak kuat. Padahal beliau sudah kadung apa? Berjanji kan, aku poso. Akhirnya beliau merasa berat. Beliau berkata, sungguh seandainya aku dulu menerima usulan Nabi puasa 3 hari sebulan, lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Kenapa? Nyesel rekoso. Nah, baik. Ini sebenarnya para jamaah sekalian ada riwayat lain, ya. Masih dalam hadis yang sama, cuman ada 3 riwayat lain ini sampai 4. Karena panjang, tidak kita baca. Jadi ini ada riwayatnya, ini ada 3 lagi, masih dalam hadis yang sama. Karena itu tidak kita baca, kita bahas yang akan datang, insya Allah. Kita baca lagi akan datang. Ini sepertinya sudah mau ya. Berapa menit lagi? Lebih 34, berarti kurang 7 menit ya. 7 menit ya. Baik, tanya jawab atau bagaimana ini? Baik, kita bahas faedahnya dulu, nanti riwayat yang lain kita baca pekan depan sampai kita sempurnakan. Baik, faedahnya pertama. Hadis ini menunjukkan bolehnya menyampaikan berita tentang orang lain kalau tujuannya baik. Ya. Sebab ketika Abdullah bin Amr bin As bersumpah, wallahi la asumannal al-nahara wa la akumannal laila, demi Allah aku sumpah puasa setiap hari dan salat malam tanpa tidur setiap hari, itu Rasul tidak tahu. Tahunya dari mana Rasulullah? Diberitahukan sama orang lain. Sampai Nabi mengatakan, antaladzi qulta kada wa kada, apa kamu yang mengatakan begini-begini ya Rasulullah? Berarti apa? Menyampaikan perihal orang lain kepada orang lain, tujuannya apa? Melakukan perbaikan. Nah, maka boleh. Tapi kalau tujuannya itu untuk merusak, untuk mengadu domba, untuk sekedar ngerasani tanpa ada solusi, atau tanpa ada maksud yang lebih baik daripada itu, maka tidak boleh. Hati-hati ya. Jadi menukil kabar orang lain itu boleh kalau niatnya baik, ya, dan dalam rangka untuk melakukan perbaikan. Tapi kalau niatnya jelek dan dalam rangka melakukan keburukan, termasuk adu domba, itu haram. Yang kita harus hati-hati. Kita lihat dulu nih. Kita nyampaikan kabar tentang orang itu tujuannya apa? Ya, baik. Yang berikutnya adalah bolehnya ucapan bi abi anta wa umi.
Ini maksudnya bi ini bukan sumpah ya, tapi bi dalam arti untuk litafdiyah. Tafdiyah itu ungkapan cinta. Jadi gini, ya Rasulullah, ibuku, bapakku menjadi tebusanmu. Artinya begini, ungkapan cinta, sayang, penghormatan. Ya Rasulullah, kalau seandainya kau ditawan musuh misalnya ini, aku rela menggantinya dengan bapakku dan ibuku, misalnya begitu. Ya. Jadi aku ingin kau baik-baik saja, ungkapan cinta. Itu biasa di orang-orang Arab. Ya, bapak ibuku jadi tebusanmu. Tapi jangan diucapkan di Indonesia ya. Beda adat ya. Jadi salah nanti. Apalagi ada ibu bapak kita. Bapakku ibumu tadi tebusanmu kalau kamu apa-apa. Jangan ya. Ini ungkapan cinta. Maka boleh kita mengucapkan ucapan semisal sebagai bentuk cinta kita kepada orang lain. Ya, itu boleh. Atau penghormatan kita kepada orang boleh-boleh saja. Baik. Yang ketiga, hadis ini anjuran kepada pemimpin, kepada orang alim, orang punya pengaruh untuk mencari-cari kabar orang yang dipimpinnya. Jadi cari tahu ini umatku ini lapar apa tidak. Ya. Orang-orang yang di bawah pimpinanku ini apakah dia baik-baik saja apa tidak. Itu harus begitu, Pak. Jangan jadi pemimpin itu tidak peduli. Yang penting aku kenyang, yang penting aku senang. Tidak peduli, tidak. Harus dicari. Bagaimana ya umatku ini? Bagaimana keadaanku ini? Keadaan mereka ini gimana? Harus begitu. Pimpin yang benar. Contohnya Nabi. Beliau betul-betul perhatian tentang apa urusan umatnya. Nah, termasuk kita sebagai suami. Cari tahu, tanya ke istri, gimana kamu baik-baik aja? Sebab kadang istri itu tidak mau ngomong, mendem. Ya kan? Ke anak, gimana anak? Kamu baik-baik aja? Itu. Tanyakan. Baik, berikutnya. Hadis ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana dia menggandakan amalan seorang 10 kali lipat pahala. Ibadah sekali 10 minimal itu. Kulu amal ibni Adam yudha'af. Al-hasanah bi asyri amsalihha. Semua amalan manusia itu dilipat gandakan, satu menjadi 10 minimal hingga sampai tidak terbatas. Ya. Baik, ini dulu masih banyak ini. Ini ada sekitar 20 faedah ya. Jadi, kita teruskan pekan depan itu pekan keberapa ya? Pekan depan pekan keberapa? Ketiga, berarti masih ada insya Allah ya. Pekan ketiga atau keempat? Bentar. Tanggal berapa itu? Oh, 22 ya? Oh, berarti libur ya. Saya di Tanjung Sari ya. Jadi pekan depan libur. Nanti insya Allah kita bertemu tanggal 29 ya. Ini kebetulan sampai pekan kelima. Jadi kita bertemu tanggal 29 insya Allah. Tapi Idul Adha ini, kalau Idul Adha capek semua, berarti libur. Ya. Dan nyati biasanya gitu kan. Ya kalau gitu kita nyati bersama aja. Jadi libur sampai bulan Juni ya. Karena pekan depan, pekan keempat, saya ada jadwal di tempat lain. Tanggal 29 itu hari Tasrek. Hari makan-makan. Pesta-pesta, jadi libur juga. Ya, nanti tinggal kemana kita nanti. Kalau bakar-bakar bersama, monggo nanti dijadwalkan. Di mana gitu. Kita bakar sate. Saya kira demikian. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Hijab ya. Hijab itu seperti ini. Ya, tabir. Bukan enggak jilbaban loh ya, enggak. Nah, tetapi di sini nanti ada bahasan tentang masalah akho di sini. Saudara nanti kan disebutkan. Nanti ada hukum khusus ya. Salman dengan Ummu Darda ini kan ajnabiyah. Kok bisa masuk di rumahnya Abu Darda sedangkan dia belum datang. Kan gitu. Nanti ada bahasan khusus ini. Jadi akho di sini itu nanti ada bahasan khusus tentang bagaimana Nabi mersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Nanti batasnya seperti apa? Apakah sampai seperti saudara kandung sehingga dia menjadi bukan ajnabi, maksudnya menjadi mahram.
Itu bahasan khusus nanti insya Allah kita bahas di yang akan datang. Ya. Karena Abu Darda tidak ada di rumah waktu itu kan, baru datang dia, ya kan? Seperti itu. Tapi ini khusus, yang jelas ini khusus ya, jadi bukan secara umum. Kalau secara umum, bolehnya kita berbicara dengan lawan jenis tanpa ijab, tidak harus. Ya, langsung boleh. Asal tujuannya baik dan tidak ada fitnah ya. Apalagi kalau sudah tua kan, yos. Apalagi tidak kholwat, misalnya di jalannya apa? Assalamualaikum. Ya itu. Saya kira demikian, insya Allah kita berjumpa 2 pekan lagi, bulan Juni insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan atas umur kita, jasad kita, keluarga kita, harta kita. Dan semoga Allah memberikan kepada umur yang panjang dan berkah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.